Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla وأنت تجعل الهزل سهلا إذا شئت اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم فقهنا في دينك وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل وزدنا علما يا أرحم الراحمين يا معلم آدم علمنا ويا مفهم إبراهيم وسليمان فهمنا طيب نواصل في شرح تذكرة السامي والمتكلم في أدب العالم والمتعلم للإمام بدر الدين ابن جماعة الكناني المتوفى سنة 33 بعد 700. Alhamdulillah kemarin kita telah selesai membacakan muqaddimah yang ditulis oleh Al-Musannif rahimahullah ta'ala. Dan kita pada kesempatan kali ini akan membacakan bab yang pertama. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala al-babul awal. Bab yang pertama. Fi fadlil ilmi wal ulama'i. Keutamaan ilmu dan ulama. Ulama jama dari alim, orang yang berilmu. Wa fadli ta'limihi wa ta'allumihi. Jadi di sini ada 4 keutamaan. Keutamaan ilmu, keutamaan orang yang berilmu, keutamaan mengajarkan ilmu, ta'lim, dan keutamaan mencari ilmu, ta'allum. Ya. Perlu diketahui bahwasanya manusia dalam ilmu itu terbagi-bagi. Ya, ada empat. Ada empat. Yang pertama adalah alim. Alim, dia orang yang berilmu. Ya. Yang kedua, muta'allim. Ya, orang yang mencari ilmu. Ta'allum dari wazan tafa'al. Di mana wazan tafa'al itu mengandung makna takalluf. Takalluf itu membebani diri, apa namanya, mengerahkan seluruh potensi, ya, membebani diri, memberat-beratkan diri ini ta'allum. Oleh karena itu tidak disebut belajar kalau cuma mendengar. Ya, kalau cuma mendengar tanpa menghafal, tanpa mencatat, tanpa murojaah itu bukan ta'allum namanya. Ya, itu namanya mustami'. Yang ketiga, mustami'. Ya. Yang keempat, muhibban. Ya, orang yang mencintai ilmu dan orang yang menuntut ilmu hanya sekedar mencintai. Jadi urutannya yang pertama alim, yang kedua muta'allim, orang yang belajar, yang ketiga mustami, yaitu yang cuma datang, mendengar, sudah, ya, hilang. Datang, mendengar, hilang. Nah, ini pun masih ada keutamaannya. Ya, ada keutamaannya. Keutamaannya diberikan sakinah ketika mendengarkan, ya, disebut-sebut di sisi malaikat yang terdekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan yang keempat itu apa namanya? Muhibban, orang yang mencintai penuntut ilmu dan eh, orang yang berilmu. Maka jangan menjadi yang kelima.
Nah, yang kelima itu nggak ada. Maksudnya yang kelima itu dia nggak muhiban, bukan mustami, bukan. Ya. Kemudian muta'alim juga bukan, apalagi alim. Ini tahapannya atau derajat martabahnya. Ya. Summa qala al-musannifu rahimahullah ta'ala, qala Allahu ta'ala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian, walladzina utul ilma darajat, dan orang-orang yang diberikan ilmu beberapa derajat. Ya, perhatikan pada kata utul ilma, ya, pada kata al-ilma. Ya. Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan bahwa alif lam yang melekat pada kata al-ilma, alif lam yang melekat pada ilmu, itu bukan alif lam istighraq, tapi alif lam lil ahd. Apa itu alif lam lil ahd? Maksudnya alif lam li ahdi zihni. Ya. Ketika disebut ilmu di dalam Al-Quran, As-Sunnah, atau bahkan para ulama, ya, maka yang dimaksud adalah ilmu syar'i, ilmu yang dipuji penuntutnya, orang yang memilikinya dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah ilmu syar'i. Ya, bukan seluruh ilmu, bukan. Nah, kalau seluruh ilmu berarti alif lamnya istighraq. Ya, bukan seluruh ilmu. Jadi ilmu yang dipuji adalah ilmu syar'i. Ilmu yang dibawa, yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibawa oleh nabinya yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya. Adapun ilmu-ilmu lain, ilmu dunia, ilmu hasub, ya, ilmu komputerisasi, matematika yang lainnya itu tidak dipuji di sini. Bukan pembahasan kita. Ya, bukan pembahasan kita. Ilmu ilmu-ilmu itu bodoh tentang ilmu tersebut tidak bahaya. Ya. Kemudian Ibnu Abbas menafsirkan jarak, ya, derajatnya. Jadi Allah mengangkat derajat orang yang beriman di antara kalian, dan Allah mengangkat, ya, beberapa derajat orang yang berilmu dari orang yang berimannya. Gitu, diangkat. Sekedar beriman saja sudah diangkat, tetapi kalau dia berilmu, dia lebih diangkat lagi. Kata Ibnu Abbas uh, radhiyallahu anhuma, ya. Qala Ibnu Abbasin, kata musannif. Qala Ibnu Abbasin, al ulama'u fawqal mu'minina bi sab'i mi'ati darajah. Ulama itu derajat diangkat derajatnya di atas orang yang beriman itu 700 derajat, kata beliau. Diangkat 700 derajat. Ma baina darajatain mi'atu amin. Sedangkan jarak antara derajat satu dan derajat yang lainnya itu 100 tahun jaraknya. Berarti 100 tahun dikali 700. Ya, maka 70.000 tahun jaraknya. Tidak bisa dikejar orang yang beriman biasa. Ya, derajatnya lebih jauh 70.000 tahun. Ya. Ini Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dalam menafsirkan makna ayat yang di atas. Wallahu alam bishawab. Tsumma qala al-musannif rahimahullah taala wa qala ta'ala syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Al-ayah. Allah bersaksi bahwasanya tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Dia. Ya. Dan para malaikat dan orang yang berilmu juga bersaksi. Ya. Di sini yang bersaksi itu Allah Subhanahu wa taala.
yang dipersaksikan adalah keesaannya, kalimat tauhid. Maka ini sungguh luar biasa, ya. Sungguh luar biasa. Dan orang yang berilmu digandengkan dengan para malaikat dan Allah dalam persaksian. Ya. Kata al-musannif rahimahullah, bada'a subhanahu binafsihi. Allah memulai persaksian itu dengan dirinya, wasanna bi malaikatihi wasallasa bi ahlil ilmi. Yang kedua, Allah memulainya dengan, maksudnya Allah menggandengkan dengan malaikat. Yang ketiga, Allah menggandengkan dengan ahlul ilmi, orang yang berilmu, pemilik ilmu. Ya. Kata al-musannif, wa kafahum dzalika syarfan wa fadlan wa jalalatan wa nublan. Cukuplah yang demikian itu digandengkan dengan malaikat, ya, digandengkan dengan Allah itu, cukuplah itu menjadi kemuliaan, keutamaan dan ketinggian dan apa, menonjol itu. Cukup. Kalau saja cuman itu saja keutamaan penuntut ilmu itu sudah cukup, kata beliau. Tetapi keutamaannya itu luar biasa banyak, penuntut ilmu. Ya. Summa qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa qala ta'ala qul hal yastawi alladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakan wahai Muhammad, ya, semua domir, semua apa namanya, khitab dalam Al-Qur'an itu Nabi Muhammad, ya. Kalau Allah menyuruh katakan, maka yang disuruh itu adalah Nabi Muhammad SAW. Ya, khitab domir kaf dan yang lainnya itu Nabi Muhammad. Kata Allah Subhanahu wa taala, katakan wahai Muhammad, apakah sama orang-orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Ini pertanyaan ingkari namanya. Ya, istifham ingkari, pertanyaan retoris, pertanyaan yang tidak butuh jawaban. Maksudnya adalah qul la yastawi allazina ya'lamuna wallazina la ya'lamun. Katakan wahai Muhammad, tidak sama orang yang tidak berilmu dengan orang yang berilmu. Atau sebaliknya, tidak sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Nah, itu cara memahami ayat-ayat dengan pertanyaan ingkari tersebut, ya. Jadi Allah ingin menekankan bahwa tidak sama orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu. Tidak sama orang yang berilmu dengan orang kaya. Ya, tentu orang yang berilmu lebih mulia. Ya, tidak sama orang yang berilmu dengan orang yang ganteng, yang kuat, yang cantik. Tidak sama. Orang yang berilmu lebih mulia dari mereka. Ya, tidak sama orang yang berilmu dengan orang yang menjabat, ya, pejabat, pemimpin. Tidak sama. Jangan disamakan, kata Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berilmu itu lebih mulia dari la ya'lamun, dari yang tidak berilmu. Mau yang tidak berilmu itu kaya atau yang lain. Ya. Realita di lapangan, ya, orang yang kaya diperlakukan spesial daripada orang yang berilmu. Ini sudah terbalik, padahal Allah mengatakan tidak sama orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu. Ya. Gak sama, orang yang berilmu lebih menonjol, lebih mulia. Ya. Oleh karena itu, ilmu itu mahal. Ya. Al-ilmu jauharun latif, permata yang sangat indah. Ya. Sedangkan dunia digambarkan oleh Nabi SAW seperti kotoran manusia. Ya. Dunia itu seperti kotoran manusia. Dalam kesempatan lain, Nabi mengatakan dunia itu lebih buruk daripada bangkai kambing yang cacat. Ya. Dunia selalu digambarkan buruk, sedangkan ilmu selalu digambarkan indah, tinggi, mulia. Tidak pantas kita menjadikan yang mulia untuk mendapatkan yang kotor. Ya. Oleh karena itu, jangan jadikan ilmu sebagai alat untuk mendapatkan dunia, karena dunia kotor. Orang yang melakukannya tidak berakal. Sesuatu yang mulia
ditukar dengan sesuatu yang kotor. Ya. Dan tidak cukup dengan membayar infak SPP misalnya. Dia merasa sudah membeli ilmu, tidak. Bahkan kalaupun dia menyerahkan hidupnya kepada orang yang mengajarinya ilmu, belum cukup. Ya. Orang tua itu mengeluarkan dia dari kegelapan rahim kepada dunia, kepada terangnya dunia. Tetapi orang yang berilmu mengeluarkan dia dari kegelapan kebodohan kepada terangnya terangnya bukti-bukti ya gitu ya kan. Minaz zulumati ila nur, mengeluarkan dia dari kegelapan kepada cahaya. Ya. Oleh karena itu lebih kuat kata para ulama, ya lebih kuat jasanya orang yang mengajarkan ilmu. Ini bukan dalam rangka merendahkan orang tua. Ya. Orang tua adalah sebab lahirnya kita, sebab adanya kita di dunia. Dan banyak sekali dalil-dalil untuk memperlakukan orang tua untuk berbakti kepada orang tua. Ya. Jadi jangan disalahpahami. Ya. Ketika kita membeli, ketika kita membayar satu program atau sekolah pendidikan, ya, ketahuilah bahwa yang kita beli itu bukan ilmu, tetapi waktu dari sang pengajar. Itu yang kita beli. Ya. Ilmu itu tidak bisa dijamin dengan kita membayar. Ilmu itu tidak didapatkan dengan kita membayar, tapi dengan kesungguhan, dengan ta'allum, membebani diri. Ya. Adapun uang yang dikeluarkan itu hanya membeli waktunya saja. Orang tersebut jadi meluangkan waktu untuk kita. Kita mendapatkan ilmu atau tidak itu dikembalikan kepada kitanya. Nah, makanya la yastawi. Orang yang berilmu itu lebih mulia. Wallahu a'lam bishawab. Summa qala al-musannif rahimahullah wa qala fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahlu zikri. Ahlu zikri itu ahlul Quran. Ya, Al-Quran disebut juga az-zikr. Ya. In kuntum la ta'lamun, jika kalian tidak mengetahui. Ahlul Quran bukan orang yang hafal Quran 30 juz, hafal Quran 15 juz, itu bukan ahlul Quran. Ahlul Quran bukanlah orang yang bacaannya tajwidnya bagus, makharijul hurufnya bagus, qari menang terus, juara terus kalau lomba. Bukan. Ahlul Quran adalah orang yang mengamalkan Al-Quran. Ya. Ahlul Quran adalah orang yang mengamalkan Al-Quran. Dia memahami kandungan Quran dan mengamalkannya. Ya. Itu Ahlul Quran. Dan tidak lain, tidak bukan, itu orang yang berilmu. Ya, yang bisa seperti ini. Summa qala al-musannif rahimahullah. Wa qala wa ma ya'qiluha illal alimu. Ya. Ketika Allah mendatangkan perumpamaan-perumpamaan, ya, maka Allah mengatakan dan yang bisa memahami itu hanya orang yang berilmu. Ya. Tidak ada yang bisa memahami itu, tidak ada yang bisa nyampe connect dengan akalnya kecuali orang yang berilmu kata Allah. Nah ini pujian, ayat-ayat pujian terhadap orang yang berilmu. Wa qala al-musannif rahimahullah wa qala ta'ala bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm. Ya. Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang nyata, yang terang benderang, yang Allah simpan di dalam dada orang yang berilmu. Ya. Ini keutamaan ilmu juga. Wa qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang bisa khasyah kepada Allah dari hamba-hambanya itu hanya para ulama. Dalam bahasa Arab, takut itu berjenjang. Ya. Dalam bahasa Arab, takut itu berjenjang. Kalau sekedar takut biasa, itu namanya khauf. Ya, khauf itu firarul qalbi ilallahi zu'ran wa faza'an.
berlarinya hati kepada Allah seraya takut dan cemas. Ini khauf. Ini tingkatan pertama paling rendah. Ya. Lalu ada raghbah, ya, ada raghbah, ada khusyuk, dan yang paling tinggi itu khasyah. Yang paling tinggi khasyah. Apa itu khasyah? Firarul qalbi ilallahi zu'ran wa faza'an ma'al ilmi billahi wa bi amrihi. Berlarinya hati kepada Allah Subhanahu wa taala seraya panik dan cemas dengan bersamaan dengan dia mengetahui tentang Allah dan mengetahui tentang perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Inilah khosyah. Takutnya itu dilandasi oleh ilmu. Ya, khosyah itu jenjang tertinggi dari takut. Dan Allah berfirman, sesungguhnya yang bisa khosyah itu hanya para ulama. Yang bisa khosyah hanya para ulama. Wa qala ulaika hum khairul bariyah ila qawlihi dzalika liman khasyiya rabbah. Ya. Faqtadatil ayatan, ya. Kata Al-Musannif rahimahullah, ini dua ayat ulaika humul khairul bari, ulaika hum khairul bariyah, mereka itu adalah sebaik-baik makhluk, ya. Dzalika liman khasyiya rabbah. Kata Al-Musannif, sisi pendalilan dari dua ayat itu annal ulama'a humul ladzina yakhshawnallaha ta'ala. Pertama, ya ini premisnya. Pertama, bahwa ulama itu mereka yang bisa khasyah kepada Allah Ta'ala. Wa annal ladzina yakhshawna Allah Ta'ala hum khairul bariyah. Dan yang bisa khasyah terhadap Allah Subhanahu wa taala adalah sebaik-baik makhluk, ya. Karena dalam surat Al-Bayyinah, dzalika liman khasyiya rabbah. Ya. Ulaika humul khairul bariyah itu adalah dzalika liman khasyiya rabbah. Itu untuk yang bisa khasyah kepada Rabbnya. Dan yang bisa khasyah kepada Rabbnya adalah ulama. Maka endingnya atau hasilnya, natijahnya, kata Al-Musannif, fayan 7, maka natijahnya, annal ulama hum khairul bariyah. Bahwa ulama itu adalah sebaik-baik makhluk. Ya, luar biasa kan? Sisi pendalilan ulama itu runut. Ya, luar biasa. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan maka akan difakihkan dia kepada agama. Fikih dalam secara bahasa, fikih punya tiga makna. Makna secara bahasa artinya al-fahmu. Ya, kata Nabi Musa, ya, Rabbi srahli sadri wa yassirli amri yafqahu qawli. Agar mereka paham ucapan saya, yaitu fikih. Yafqahu qawli. Ya, agar mereka paham ucapan saya. Jadi fikih secara bahasa faham. Secara istilah fuqaha, fikih yang dimaksud adalah ma'rifatu ahkami syar'iyyatil amaliyati bi adillatiha at-tafsiliyah. Ma'rifatu ahkami syar'iyyatil al-amaliyah bi adilliha tafsiliyah. Mengetahui hukum-hukum syar'i, ya, yang berkaitan dengan amalan dengan dalil-dalilnya yang rinci. Dalil-dalil khusus gitu rinci. Ini secara fuqaha. Dan fikih yang dimaui di sini adalah fikih yang bermakna, ya, mengerti kewajiban kewajibannya dan memahami kewajibannya dan memahami apa yang harus dia lakukan itu. Ya, ma'rifatu ma alaihi walahu itulah. Ya, lebih luas daripada satu dan dua. Ya, jadi
Kalau Allah menghendaki kebaikan terhadap seseorang, maka dia akan dibuat mengerti akan kewajibannya dalam agama, akan apa yang harus dia lakukan dalam agama dan yang lain. Wa anhu sallallahu alaihi wasallam, maksudnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam juga, kata beliau, al ulama'u warasatul anbiya, ya. Para ulama itu pewaris para nabi, ya, pewaris para nabi. Ya. Kata al-musannif rahimahullah taala, wa hasbuka bihadhihi darajati majdan wa fakhran. Cukuplah buat Anda, ya, cukuplah buat Anda dengan derajat ini kemuliaan dan kebanggaan. Maksudnya dengan menyandang predikat, menyandang gelar pewarisnya para nabi saja, harusnya itu sudah cukup menjadi tanda kemuliaan dan kebanggaan buat kita. Ya, nggak perlu disebutkan yang lainnya pun itu harusnya sudah cukup, kata beliau. Ya, wa bihadhihi rutbati syarfan, ya, zikran, dan dengan derajat ini, ya, dengan eh, tingkatan kemuliaan dan ketinggian. Zikron di sini maksudnya ulia, tinggi. Ya, cukup dengan ini, dengan pewaris para nabi ini, kemuliaan, kebanggaan, kemudian tingkatan yang mulia dan tinggi, cukup. Kata al-musannif rahimahullah, fakamala rutbata fauqa rutbatin nubuwah fala syarafa fauqa syarfil warisatitil karutbah. Sebagaimana tidak ada jenjang di atas jenjang para nabi nubuwah. Tidak ada. Manusia yang paling mulia adalah manusia yang mendapatkan nubuwah. Ya. Tidak ada lagi di atasnya. Tidak ada. Ya. Maka sebagaimana tidak ada jenjang di atas para nabi, kata beliau, tidak ada jenjang di atas nubuah, maka tidak ada pula kemuliaan di atas kemuliaannya pewaris derajat tadi, ya, kedudukan tadi. Ya. Ini dia. Ya, para nabi tidak mewariskan harta. Nah, karena itu ketika Rasulullah wafat dan Fatimah radhiyallahu anha protes, ya kenapa saya tidak mendapatkan peninggalan dari ayah saya? Padahal ayah saya meninggalkan harta. Kata Abu Bakar, begitulah ya para nabi itu tidak mewarisi harta. Para nabi tidak mewarisi harta. Kalau kamu butuh sesuatu, saya yang tanggung, kata Abu Bakar, ya, radhiyallahu anhu. Wa anhu sallallahu alaihi wasallam, kemudian al-musannif berkata, Nabi SAW bersabda, "Lama dzukira indahu rajulani ahaduhum 'abidun wal akharu 'alimun faqal fadlul alim 'alal 'abid ka fadli 'ala adnakum." Ketika disebutkan di hadapan Nabi dua orang, yang pertama adalah orang yang ahli ibadah, rajin beribadah, dia selalu beribadah. Yang kedua adalah orang yang berilmu. Maka Nabi SAW berkomentar, Fadlul alim alal abid kafadli ala adnakum. Ya, keutamaan para ulama, keutamaan orang yang berilmu dibandingkan dengan orang yang ahli ibadah, itu seperti saya dan orang yang paling rendah di antara kalian. Ya, seperti saya, saya orang yang berilmu, orang yang paling rendah di antara kalian itu orang yang ahlul ibadah. Itu. Jadi jauh keutamaannya. Orang yang alim lebih utama. Summa qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa anhu sallallahu alaihi wasallam. Dan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man salaka tariqan yatlubu fihi ilman." Dalam nuskhah yang lain bukan yatlubu, ya, di sini yatlubu. Dalam nuskhah yang lain yaltamisu.
bihi ilman. Ya, yaltamisu bihi ilman, bukan yatlubu. Sepertinya ada kesalahan. Sulika bihi, dan ini juga salah. Harusnya sahalallahu lahu. Ya, bukan sulika bihi. Ya, atau mungkin ini redaksinya memang demikian redaksi hadisnya. Sulika bihi tariqun min turqil jannah. Ya. Dalam nusa yang lain, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Ya. Kita bahas dulu sedikit-sedikit. Kata beliau, man. Man itu adalah satu kata dalam bahasa Arab yang menunjukkan keumuman. Man. Artinya mau laki-laki, mau perempuan, mau besar, mau kecil, masuk ke sini, masuk ke man. Ya, masuk ke man. Siapa saja gitu. Mau laki-laki, mau perempuan, mau besar, mau kecil, ya mau kaya, mau miskin, masuk ke keumuman man. Siapa saja yang salaka, salaka itu meniti, menempuh jalan. Ya, salaka toriqan, meniti jalan. Torikon di sini bisa torikon hissi, bisa torikon maknawi. Apa itu hissi? Hissi itu benar-benar jalan. Barang siapa yang menempuh jalan, dia benar-benar menempuh jalan. Ada jalannya gitu, ada jalan asli gitu. Dia mau ngaji, mau apa itu torikon hissi namanya. Ya. Jalannya ada benar-benar hak. Atau torikon maknawi, jalan yang maknawi. Maksudnya apa jalan maknawi? Dia menempuh jalan maknawi itu seperti dia di kamarnya, tapi dia menghafal, mencatat ilmu, mendengarkan penjelasan gurunya. Nah, itu dia menempuh jalan juga sama. Ya, dia hadir lewat Zoom, ya. Itu juga dia sama lagi menempuh jalan, cuma jalannya jalan maknawi. Ya. Kata Al-Musannif, nah di sini juga menunjukkan bahwa menuntut ilmu itu sudah ada jalannya. Jangan nyari jalan-jalan sendiri, sudah ada tariknya. Jangan nyari jalan-jalan baru. Ya, kadang orang yang menuntut ilmunya salah, ya. Dia membaca banyak membaca, akhirnya dia memahami sendiri dan endingnya dia bikin metode sendiri. Ya, bikin buku pula cara memahami Al-Qur'an dengan metode tek 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 tek. Padahal dia sendiri belum tentu benar itu. Ilmunya belum tentu benar, tapi dia sudah pede. Ya, cara belajar nahu 60 jam misalnya. Nah, ini tidak ada para ulama seperti itu. Dari dahulu jalan menuntut ilmu itu diambil dari mulut guru. Para sahabat mengambilnya langsung dari mulut Rasulullah SAW. Ya, sebelum Rasulullah diutus, buku-buku sudah banyak, tapi nggak dapat mereka ilmu. Ya. Dan para tabiin mereka mengambil dari para sahabat, dari mulutnya para sahabat. Terus dari mulut ke mulut itu ilmu itu. Transmisinya. Dari mulut ke mulut. Bukan dari buku ke otak. Belum bisa, kita nggak bisa. Ya. Kita nggak bisa memahami. Ada orang misalnya mau nyari ilmu, dia dengan membaca buku. Kemudian dia pintar. Nggak mungkin, pasti salah. Kalau ilmu agama, kalau ilmu lain saya nggak tahu. Ini yang dimaksud adalah ilmu agama. Ya, ilmu agama itu harus diambil dari mulut guru, kecuali dia sudah punya alatnya, basic-basicnya. Maka insya Allah dia membaca buku itu connect. Apa yang saya maksud? Yang saya maksud misalnya, kalau orang sudah belajar dengan guru secara rinci, ya, dia secara runut dia belajar usul salasa selesai, qaidul arba selesai, kitab tauhid selesai, kemudian qaidul muslah selesai, akidah syafi'i selesai, kemudian akidah wasitiyah selesai, akidah tahawiyah selesai dengan gurunya, kemudian dia membaca akidah Al-Bukhari, Imam Bukhari, akidah Sufyan Ats-Tsauri, itu bisa connect. Ya, bisa dia mensyarah sendiri karena dia sudah mengambil dari mulut guru basic-basicnya dan hal-hal yang rumitnya, yang rincinya. Nah, jadi menunjukkan bahwa jalan menuntut ilmu itu sudah ada. Jangan bikin jalan-jalan baru yang belum tentu kamu itu ilmunya benar.
Gitu. Kata beliau, man salaka tariqan, siapa saja ya yang menempuh jalan, yaltamisu, iltimas itu lamasa dalam bahasa Arab itu artinya menyentuh, ya. Dan yang menyentuh, yang melihat dengan sentuhan itu orang buta, ya. Jadi orang buta itu iltimas, menyentuh, melihat dengan meraba-raba. Orang penuntut ilmu itu diibaratkan dengan meraba-raba gitu, meraba-raba mengambil ilmu sepotong, sepotong, sepotong. Makanya dikatakan yaltamisu bihi ilman. Dia meraba-raba ilmu itu, kemudian dia masukkan ke kantongnya, dapat lagi dia masukkan ke kantongnya. Terus dia menempuh jalan itu. Nah, itu penafsiran yang pertama. Penafsiran yang kedua, kata para ulama, iltimas itu maknanya adalah kita sebaya, sebaya. Jadi menunjukkan bahwa menuntut ilmu itu tidak dibatasi oleh usia. Bisa kita mengambilnya dari orang yang sebaya, bisa kita mengambilnya dari orang yang lebih tua, bisa kita mengambilnya dari orang yang lebih muda. Ya, dalam hadis ada riwayatul akabir minal asogir. Ya, riwayatnya orang besar, riwayatnya orang tua kepada dari anaknya banyak di hadis. Dicontohkan oleh Nabi SAW ketika Tamim Ad-Dari dia berlayar kemudian terdampar di sebuah pulau, dia melihat jasasah makhluk yang besar dan dipenuhi bulu. Kemudian beliau cerita kepada Nabi SAW, maka Nabi di atas mimbar mengatakan, Hadatsana Tamim. Nah, itu Nabi SAW sedang meriwayatkan dari as-saghir, dari yang lebih rendah, ya, yang lebih kecil. Tamim telah mengabarkan kepada saya gitu. Ya, itu mencontohkan beliau, mencontohkan bahwa kita dalam menuntut ilmu jangan pilih-pilih. Yang penting ilmu yang disampaikan itu benar, jangan pilih orangnya gitu. Maksudnya jangan pilih fisiknya, umurnya gitu. Ya. Yaltamisu bihil ilman, sahhalallahu lahu bihi thariqan ilal jannah. Allah akan mudahkan jalannya ke surga. Allah tidak Nabi tidak mengatakan Allah akan memasukkan dia ke surga, tidak. Karena yang memasukkan dia ke surga itu adalah amalannya, bukan ilmunya. Setiap kali Allah eh, menggambarkan surga di dalam Al-Quran, Allah tutup dengan eh, bima kanu ya'malun. Ya, sesuai dengan apa yang mereka amalkan. Jadi yang membawa kita ke surga setelah rahmat Allah adalah amalan kita, bukan ilmu kita, tapi amalan kita. Oleh karena itu orang yang berilmu yang tidak diamalkan ilmunya itu sia-sia. Ya. Dan kita nggak tahu amalan mana yang akan mengantarkan kita ke surga. Ya. Analoginya, amalan itu ibarat amunisi, peluru. Dan surga itu ibarat buruan kita. Ya. Ketika kita menembak buruan kita, mengarahkan kepada buruan kita, belum tentu kena. Maka semakin banyak peluru yang kita tembakkan, ya, pasti mungkin salah satunya mengenai sasaran. Ya. Demikian juga surga. Semakin banyak amalan yang kita kerjakan, ya, diharapkan dan mungkin kemungkinan besar salah satu amalannya mengenai surga, menjadikan sebab kita masuk surga. Bukankah kita pernah mendengar seorang pelacur masuk surga hanya gara-gara memberi minum seekor anjing yang kehausan? Ya, itu maksudnya adalah amalan tersebut menyebabkan dia masuk surga. Ya. Amalannya banyak ya, sebelum apa setelah tauhid, amalannya itu banyak. Tapi yang mengenai buruannya adalah amalan itu. Maksudnya seperti itu. Oleh karena itu dia masuk surga. Ya. Dan orang yang berilmu itu harus banyak beramal. Ya. Harus banyak beramal. Dia agar dimudahkan jalannya masuk surga. Semua kala Rasulullah SAW, wa innal malaikata latada'u ajnihataha li talibil ilmi ridhaan. Di sini li li radi li rid-
Lirido ya, bukan ro ya. Ini banyak salah tulis nih di nusra ini nih. Ya, lirido illah gitu ya. Liridallah anhu. Dan para malaikat meletakkan sayapnya, merendahkan sayapnya kepada para penuntut ilmu. Ya, ridho. Nanti dijelaskan apa maksud malaikat meletakkan sayapnya. Dijelaskan oleh Ibnu Jamaah nanti. Kita selesaikan dulu bacanya. Wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi hatta al hitanu fil bahr, bukan fil jauh, fil jauh fil ma, ya benar. Hatta al hitanu fil jauh fil ma, ya. Wa inna fadlal alimi alal abid ka fadlil qamari lailatal badri ala sairil kawakib. Wa innal ulama'a warasatul anbiya wa innal anbiya'a lam yuwarisu dinaran wala dirhaman wa innama warasul ilma faman akhadahu akhadha bihadzin wafirin. Dan para malaikat, orang-orang di langit dan di bumi memintakan ampun untuk dia sampai ikan-ikan di lautan, ya. Wa inna fadlal alim, sungguhnya keutamaan orang yang berilmu di atas orang yang ahli ibadah itu seperti cahaya bulan di malam bulan purnama atas semua cahaya bintang. Jadi cahaya bintang hanya untuk dirinya, itu abid. Sedangkan cahaya bulan di malam bulan purnama itu menerangi banyak orang, menerangi di sekitarnya dan tidak mengganggu, tidak menyilaukan, adem. Ya, itu ibaratnya orang yang berilmu. Sesungguhnya ulama itu pewarisnya anbiya, para nabi, kata beliau. Sesungguhnya para nabi tidak mewarisi dinar dan dirham. Mereka mewarisi ilmu. Faman akhodahu, siapa saja yang mengambil warisan tersebut, akhodha bihadzin wafir. Maka sungguh dia telah mengambil bagian yang banyak, bagian yang melimpah. Lalu di sini disyarah oleh al-musannif wa'la annahu la rutbata fawqa rutbati man tashtaghilu al malaikatu wa ghairuhum bil istighfari wa du'a ilahu. Ketahuilah bahwasanya tidak ada kedudukan yang lebih tinggi di atas kedudukannya orang-orang yang malaikat sibuk mendoakan mereka dan memintakan ampunan untuk mereka. Wa tad'u lahu ajnihataha, yang malaikat meletakkan sayapnya di sisi mereka, ya. Wa innahu la yunafasu fi du'ai ar-rajuli salihi aw man yudhannu salahuhu fa kaifa bi du'ail malaikat. Ya, karena sungguhnya kata beliau, kita kadang berlomba-lomba minta doanya orang soleh, padahal orang soleh itu hanya dianggap soleh, belum tentu soleh beneran, kata beliau. Belum tentu soleh beneran. Orang itu hanya dianggap soleh, kita berebut minta doanya. Ya. Nah, ini doanya malaikat. Bagaimana dengan doanya malaikat yang jelas-jelas malaikat itu tidak punya nafsu, ya, tidak memaksiati Allah, ya. Jelas-jelas malaikat itu suci, ya. Maka harusnya kita lebih mengutamakan ini, ya, sesuatu yang malaikat memintakan ampun dan mendoakannya, yaitu ilmu. Summa qala al-musannif wa qad ikhtalafa fi ma'na wad'i ajnihatiha. Para ulama berbeda pendapat tentang makna malaikat meletakkan sayapnya. Faqila, ada yang mengatakan at-tawaddu'u lahu, yaitu tawaddu, merendah di atas, di hadapan orang yang berilmu. Ya, waqila an-nuzulu indahu wal khuduru ma'ahu. Ada yang mengatakan juga benar-benar malaikat itu duduk turun di sisinya. Ya, benar-benar merendahkan sayapnya, maksudnya turun di sisinya, ya, hadir bersamanya. Waqila tauqiru wa ta'zimu lahu, penghormatan dan pengagungan untuk orang yang berilmu. Ya. Waqila maknahu tahmiluhu alaiha
fatu'inuhu ala bulughil maqasidihi. Ada juga yang mengatakan bahwa malaikat itu menggendongnya, menggendong orang yang berilmu, ya, membawanya terbang menuju kepada cita-citanya, menyampaikan kepada cita-citanya. Nah, ini penafsiran-penafsiran para ulama tentang watada'ul malaikata ajnihata. Watada'ul malaikatu ajnihata. Ya. Wa amma ilham, ya, kata musannif. Adapun para hewan, hewan-hewan kan tadi memintakan ampun, ya. Kata beliau wa amma ilhamul hayawanati, ya, hayawanati bil istighfari lahum, ya. Adapun Allah mengilhamkan kepada hewan-hewan untuk meminta ampun kepada penuntut ilmu. Faqila, ada ulama yang mengatakan li'annaha khuliqat limasalihil ibadi wa manafi'ihim. Karena para ulama itu karena hewan-hewan itu diciptakan untuk kemanfaatan hamba-hambanya, kemanfaatan manusia, ya, untuk dimanfaatkan oleh manusia. Wal ulama'u humul ladzina yubayyinuna ma yahillu minha wa ma yahrumu. Dan ulama itu orang yang menjelaskan kepada manusia mana yang halal dan mana yang haram. Ya. Wa yusununa wa yusuna bil ihsani ilaiha wa nafi daruri anha. Dan ulama orang yang memperingatkan manusia agar menjaga para hewan, berbuat baik terhadap para hewan dan tumbuh-tumbuhan, ya, dan mencegah, para ulama mencegah dari merusaknya itu, dari memperlakukan hewan, mencelakakan hewan, ya. Oleh karena itulah hewan-hewan pun membalas para ulama dengan mendoakan, ya, memintakan ampun, ya, memintakan ampun. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira cukup sampai di sini pertemuan pada kali ini. Naktafi bihadzal qadar. Nas'alullah ta'ala an yu'allimana mimma yanfa'una wa an yanfa'ana bima 'allamana. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru 'alaih. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.